Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Grilot chapter 633. Mohon maaf karena Mimin terlambat upload. Kali ini Mimin akan upload seperti biasanya. Oke, Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Di sini, setelah sudah 2 hari sejak Kaisar Duanmu membuka pondok pedang, di sini Grandmaster Jianlu tengah akan bertempur melawan Duanmu Guanxi, tapi perkelahian itu mampu untuk direda. Di sini kita diperlihatkan di pondok pedang di Jianlu. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bahwasanya Lu Su tengah berada di sana dan santai-santai. Tapi di sini tempat Lu Su tidak sebagus yang dibayangkan oleh Lu Su. Bahkan di sini perabotan Lu Su tidak ada. Di sana sudah ada, yakni tempat tidur kayu milik Lu Su. Tapi tidak ada apapun di dalam sana. Beberapa saat kemudian Lu Su pun berpikir sesuatu. Ia pun memikirkan sesuatu, yakni Duanmu Guanxi yang tengah mengacau di pondok pedang waktu itu. Lu Su pun memikirkan perkataan dari Duanmu Guanxi. Li Huo Yunji ini telah lama melihat bahwa mereka tidak enak dipandang, jadi dia meninggal. Tetapi murid-murid rumah pedangmu harus berhati-hati dan aman saat keluar, ucap dari Duanmu Guanxi. Setelah itu, Lu Su pun memikirkan bahwasanya itu adalah ancaman dari Duanmu Guanxi. Hal itu menunjukkan bahwasanya kekuatan Duanmu Guanxi cukup luar biasa. Bahkan sampai-sampai ia mengacau di pondok pedang. Tapi Grandmaster dari Jianlu tidak memberikan ampun kepadanya. Bahkan di sana, kuda milik Duanmu Guanxi sampai hancur berkeping-keping. Dan saat itu pula Duanmu Guanxi harus pulang dengan tangan hampa dan tidak memakai kendaraan. Di sini, setelah Lu Su memikirkan keberadaan Duanmu Guanxi dan ancaman darinya, di sini hari itu semua orang di dunia berpikir bahwa akan ada pertempuran besar di halaman Jianlu. Tetapi pada akhirnya tidak ada hal seperti itu untuk beberapa alasan. Duanmu Guanxi mengucapkan kata-kata kasar dan pergi dengan tergesa-gesa pada waktu itu. Tak lama setelah itu, Wang Cheng telah kembali ke kediaman masa lalu, tetapi arah bawahnya melonjak di bawah permukaan. Di sini nampaknya keberadaan Wang Cheng sangatlah serius, terutama dengan keberadaan Duanmu Guanxi. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun terlihat keluar dari rumahnya. Ia melihat orang-orang yang tengah bergesa-gesa untuk pergi ke suatu tempat. Bahkan mereka sampai berlarian untuk menuju tempat tersebut. Lu Su pun sambil angop, dia pun berkata, mereka ini kemana mau pergi? Ucap Lu Su sambil menatap mereka hendak pergi ke suatu tempat. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun menoleh ke arah kiri dan kanan. Lu Su pun merasa ingin tahu dan ingin pergi ke sana dengan orang-orang yang lain. Ia pun lantas berpikir tidak lanjuti dan lihatlah, pikir Lu Su bersemangat untuk mengikuti mereka semua. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pondok jerami Mingteng, yaitu tempat untuk berkumpul orang-orang yang ada di Jianlu untuk mengkonfirmasi perihal yang tengah terjadi di pondok pedang waktu itu. Di sini tampak terlihat taman yang cukup asri dan terlihat di sana tempat ini cukup menggiurkan. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan orang-orang tengah berkumpul di sana. Ia pun berkumpul dan saling memberikan informasi dan dipimpin oleh Guling Fai. Beberapa orang pun berkata kepada Guling Fai dan orang-orang di sana, Tuan, menurut pendapat saya, pilihan Duanmu Guanxi kali ini mungkin terkait dengan masalah penempatan pasukan di perbatasan Xinzhou dan Nanzhou. Ia pun lantas mengatakan lagi, kali ini sangat aneh, tidak ada seorang pun di Jianlu saya yang terlibat, dan saya tidak tahu apa yang telah terjadi di sana. Ia pun nampak menceritakan bahwasannya perbatasan Xinzhou dan Nanzhou sangatlah berbahaya. Bahkan di sana orang-orangnya pun tak mau untuk keluar memberitahu informasi kepada siapapun. Di sini nampak Guling Fai pun mendengarkan obrolan dari mereka semua dan menampung semua informasi yang tengah ada dan disampaikan oleh mereka.
Tak lama setelah itu, di sini seseorang pun berkata kepada Kuling Fei sembari memberikan informasi bahwa orangnya telah meninggal dunia karena mungkin ulah dari Duan Muhuansi. Dia pun berkata kepada Kuling Fei, bukan hanya itu, tapi dua pengikutku terbunuh sedikit lebih dekat di sana, ucap dari orang tersebut. Ia mengatakan bahwasanya di perbatasan tersebut orang-orangnya telah meninggal dengan sangat misterius. Bahkan di sini mayatnya pun tidak ada dengan sangat misterius lagi. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, mereka pun lantas yakin mungkin itu adalah Duan Muhuansi yang membunuh mereka semua. Di sini menyadari bahwasanya ancaman besar adalah Duan Muhuansi. Kuling Fei pun berkata sambil menunjuk ke foto dari Duan Muhuansi. Singkatnya tidak peduli apa yang direncanakan oleh Duan Muhuansi, dia telah meletakkan pedang kita. Lu menjadi musuh, ucap dari Kuling Fei menunjuk kepada Duan Muhuansi. Ia pun mengatakan bahwasanya Duan Muhuansi sangatlah berbahaya dan kita harus berpangku tangan atau bersiap-siap untuk menghadapi musuh sekelas Kaisar Surgawi. Kalian para murid yang awalnya berada di Xizhou, jangan kembali, sekarang situasinya kacau. Saatnya bagi kita Jianlu untuk mengumpulkan kekuatan, ucap dari Kuling Fei. Ia pun mengatakan bahwasanya yang saat ini berada di perbatasan untuk tidak pergi ke Wangcheng atau pergi ke Jianlu. Bisa saja itu adalah ancaman dan pembantaian yang akan dilakukan oleh Duan Muhuansi kepada murid-murid dari pondok pedang tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lu Su tengah berlari ke sana kemari sampai membuat Kuling Fei pun panik dan kaget. Woi, apa yang dilakukan oleh Lu Su? Pikir dari Kuling Fei kelihatan marah. Lantas emosi negatif pun muncul dari Kuling Fei plus 748. Di sini ia pun lantas melambaikan tangan kepada Kuling Fei. Tak lama setelah itu, Kuling Fei mengetahui bahwasanya Lu Su tengah berlari menuju sesuatu tempat. Ia pun berteriak untuk memanggil Lu Su. "Hei Lu Su, berhenti untukku," ucap dari Kuling Fei kepada Lu Su. Tapi di sini Lu Su tak menghiraukan. Lantas Kuling Fei pun berkata lagi, "Kami sedang mendiskusikan masalah. Apa yang kamu lakukan di luar? Atau apakah Anda memiliki informasi atau sesuatu untuk dilaporkan juga?" ucap dari Kuling Fei menunjuk kepada Lu Su. Di sini Lu Su pun nampaknya tidak tahu karena di situ tengah ada perkumpulan yang melibatkan semua orang untuk memberikan informasi. Dengan nada yang tidak sopan, di sini Lu Su pun lantas berkata, aku tidak tahu harus berkata apa tentang ini," ucap dari Lu Su memberikan hormat kepada semua orang. Ia pun lantas mengucapkan selamat. "Bagaimana kalau saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang?" Nampak di sini semua orang pun bingung kenapa Lu Su mengatakan hal yang konyol seperti itu. Bahkan nilai emosi negatif pun muncul dari Kuling Fei plus 999. Itu juga muncul dari mereka semua yang melihat Lu Su pada saat itu. Beberapa saat kemudian, di sini Kuling Fei pun memiliki mode yang serius kepada Lu Su. Sampai-sampai macan kumbang milik Kuling Fei pun bersiap untuk menyerang Lu Su. "Hei, kau harus berkata jujur," ucap dari Kuling Fei kepada Lu Su. Mengetahui di sini macan kumbang hitam milik Kuling Fei pun siap untuk menerkam Lu Su. Ia pun lantas menyodorkan sesuatu kepada Kuling Fei. Tidak, itu atau jika saya tidak berbicara, Anda melanjutkan saja," ucap dari Lu Su mengatakan itu. Ia pun menginformasikan bahwasanya ia hanya sebagai orang biasa. "Sebagai penguasa kota Nangeng, saya hanya bisa mendengarkannya saja," ucap Lu Su sambil ketar-ketir melihat Kuling Fei yang sedikit marah. Tak lama setelah itu Lu Su pun bertingkah laku seperti layaknya orang baik. Ia pun kemudian maju ke depan dan duduk menghadap Kuling Fei. Tak lama setelah itu Kuling Fei pun berkata kepada Lu Su, "Cukup, menurut aturan disiplin yang belum lahir dan berpengalaman tidak diperbolehkan masuk ke pondok jerami Mingteng untuk membicarakan masalah," ucap dari Kuling Fei kepada Lu Su. Ia pun mengatakan bahwasanya Lu Su seharusnya tidak ikut di pondok jerami Mingteng yang telah dilakukan konferensi tersebut, tapi di sini pengecualian bagi Lu Su. Lantas Kuling Fei pun berkata lagi kepada Lu Su, "Tetapi karena situasi khusus Anda, mari tetap tinggal dan mendengarkan," ucap dari Kuling Fei kepada Lu Su.
Lusu santai-santai saja dan menatap Guling Fei dengan tatapan yang sangat serius. Tak lama setelah itu, di sini seseorang pun menginformasikan kepada Lusu bahwasanya tentara Wei tengah menuju ke Wangcheng atau mengusir bandit-bandit yang ada di sana. Ia pun lantas berkata, berbicara tentang ini, saya mendengar bahwa tentara Wei secara agresif menekan bandit di Nanzhou. Tetapi rute pawai mereka jelas menuju Wangcheng, ucap dari orang tersebut. Lusu pun nampak tercengang mendengar kata-kata tersebut, bahkan dia tidak tahu bahwasanya tentara Wei telah menuju ke sana. Ia pun lantas menginformasikan lagi kepada Lusu sambil bertanya apakah itu benar. Saya juga berharap saudara junior saya dapat menjawab keraguan saya untuk saya. Apa arti tindakan Wu Weijun seperti ini? Ucap dari orang tersebut kepada Lusu. Lusu yang tak menyadari bahwasanya tentara Wei tengah menuju ke Wangcheng. Ia pun lantas mendekati orang tersebut bahkan sampai mengatakan sesuatu kepadanya. Karena ia tidak begitu yakin bahwa tentara Wei menuju ke sana. Hei apa? Anda bilang mereka akan datang ke Wangcheng? Apalagi yang Anda ketahui? Beritahu saya secara detail. Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada orang tersebut. Sambil mengangkat orang tersebut, di sini nampaknya Lusu ingin mengetahui banyak informasi. Lantas orang tersebut pun berpikir sesuatu. Jadi kamu juga tidak tahu? Ucap dari orang tersebut. Padahal di sini komandannya tengah di sini. Kenapa komandannya tidak tahu bahwasanya tentaranya tengah menuju ke sini? Pikir orang tersebut kebingungan. Tak lama setelah itu di sini orang tersebut yang belum diketahui asal usul dan namanya. Yang tahu bisa komen di bawah. Ia pun mengatakan lagi kepada Lusu dan orang-orang yang lain. Saya mendapat kabar sekarang bahwa mereka baru saja melewati Nandu. Ucap orang tersebut. Melihat bahwasanya tentara Wei sudah sampai sana, orang-orang pun nampak tercengang, juga Lusu begitu. Kali ini sangat sedikit dari mereka yang tinggal di kota Nangeng dan tingkah laku mereka sangat aneh. Ucap orang tersebut lagi kepada Lusu. Di sini Lusu pun nampak bingung bagaimana dengan nasib pabriknya. Apakah dia tidak akan memproduksi sabun lagi? Pikir Lusu mata duitan. Setelah beberapa saat menyadari bahwasanya tentara Wei akan menuju ke sana, Lusu pun berpikir dalam hati, sangat sedikit orang yang tinggal di kota. Menurut waktu dan jarak pasukan Wu Wei, hari mereka berangkat kebetulan adalah hari ketika saya diancam oleh Duan Muhuanzi. Pikir dari Lusu. Di sini Lusu memikirkan bahwasanya mungkin informasi ini telah menyebar, di mana Lusu tengah digertak oleh Duan Muhuanzi. Apakah mungkin ini adalah ulah dari si Bandar Songke, yakni Songji atau Zhao Sui? Beberapa saat kemudian Lusu pun kebingungan. Ia pun lantas kemudian mengangkat orang tersebut. Orang tersebut pun kelihatan bingung kenapa Lusu sekuat itu. Lusu pun berpikir apakah itu mungkin bahwasanya tindakan tentara Wei karena ia ingin menyelamatkan Lusu atau membantu Lusu. Pikir Lusu. Lusu pun lantas berpikir lagi, mungkinkah itu dia? Mereka mendengar bahwa saya dalam masalah besar. Ucap dari Lusu dari balik hatinya. Mengetahui bahwasanya tentara Wei telah menuju dan akan membantunya. Di sini Lusu pun terharu. Beberapa saat kemudian Lusu pun berpikir dalam hati, saat itulah seluruh tim keluar untuk membantu saya. Ucap dari Lusu dari balik hatinya. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun tiba-tiba menurunkan orang tersebut dan kabur keluar. Bahkan di sini Guling Fei pun sampai marah-marah kepada Lusu dan mengatakan sesuatu kepadanya. Hei, untuk apa dia di sini? Ucap orang tersebut kepada Lusu. Nampaknya Lusu yang main nyelonong aja membuat Guling Fei marah lagi. Bisa-bisanya Lusu bertindak aneh seperti ini. Lantas Lusu pun kabur dan pergi dengan begitu cepat. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di Xin Xin Lui, yakni kediaman Xiaoyu beserta Lusu, yakni kediamannya yang baru. Setelah kediamannya yang pertama dihancurkan oleh si bandar perjudian, di sini Lusu kemudian bersama dengan Xiaoyu memutuskan tinggal di tempat tersebut. Tempat yang cukup aman dan asri dan kelihatannya cukup aman untuk penglihatan dari musuh-musuh. Beberapa saat kemudian di sini kita diperlihatkan bahwasanya Xiaoyu tengah ada di depan cermin ajaibnya.
Ia pun kelihatannya berhari-hari tengah menunggu telepon dari Lusu. Bahkan sampai sekarang telepon itu tidak datang. 2 menit kemudian panggilan pun ada di sana dan terdengar oleh Xiaoyu. "Hei ikan kecil, apakah kamu di sana? Hei ikan kecil," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Menyadari bahwasanya kakaknya telah meneleponnya, di sini Xiaoyu pun nampak sangat senang. "Hei Lusu, Anda akhirnya menghubungi saya," ucap dari Xiaoyu kepada Lusu. Di sini Xiaoyu pun nampak senang karena Lusu tengah menghubunginya. Dan Lusu berpikir bagaimana bisa ia terus berada di depan cermin tersebut. Sambil menghembuskan nafas, di sini Lusu pun berpikir sesuatu. "Apakah gadis bodoh ini tidak akan menungguku di depan cermin sepanjang waktu?" ucap dari Lusu, memikirkan bahwasanya mungkin saja Xiaoyu berada di depan cermin berhari-hari untuk menunggu teleponnya saja. Kita akan lanjut ke ceritanya. Setelah mengetahui hal tersebut, Lusu pun lantas berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, ada urusan yang harus kita lakukan sekarang. Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa Li Hitan dan yang lainnya tengah bergegas menuju Wangcheng. Jadi pergilah dan dengan Yisian dan Li Liang dan lihat apakah mereka gila," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Ia pun mengatakan bahwasanya ia harus mencari Li Hitan dan orang-orang yang lain. Apakah mereka gila sampai-sampai memburu bandit ke Wangcheng? Dan begitu jauhnya. Di sini Xiaoyu pun menolak untuk pergi bersama Yisian dan Liliang. Ia pun mengatakan kepada Lusu, "Saya akan membiarkan Yisian dan Liliang pergi ke tentara Wei. Tetapi bagi saya tidak akan pergi," ucap Xiaoyu. Di sini Xiaoyu pun mengkhawatirkan kepada Lusu. Karena waktu itu Lusu tengah dihadang oleh Duan Muguanxi. Di sini Xiaoyu pun mengetahui aktivitas tersebut, maka dari itu Xiaoyu tidak ingin meninggalkan Lusu begitu saja. Di depan cermin di sini Xiaoyu pun berkata kepada Lusu, "Saya juga telah mendengar tentang apa yang telah terjadi di Jianlu. Bukankah menurut Anda di Wangcheng berbahaya dan mencoba mencari alasan untuk memecat saya?" ucap dari Xiaoyu. Di sini nampaknya Xiaoyu mengetahui bahwasanya tidak harus melibatkan dia dalam pertempuran. Atau di sini Lusu mengetahui bahwasanya Xiaoyu tidak boleh ikut dengannya karena itu sangat berbahaya. Sambil meringis di sini Lusu pun berpikir dalam hati, "Betulkah masih Xiaoyu yang mengenalku dengan baik dan tidak bisa menyembunyikan apapun darinya?" ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Dari balik hati atau telepati ya? Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Setelah mendengarkan perkataan dari Xiaoyu yang sangat serius, di sini seperti hatinya Lusu terketuk dan bersiap untuk melakukan tindakan yang terbaik. Ia pun lantas berkata kepada Xiaoyu, "Hei, baiklah, kalau begitu tunggu aku sebentar. Saya masih memiliki keraguan pada Lu Zhou yang belum saya selesaikan. Saat saya mengetahuinya, ayo kita pulang bersama," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Mendengar perkataan dari Lusu tersebut, di sini Xiaoyu pun berpikir sangat baik dan bersiap untuk menunggu Lusu kapanpun dia akan kembali. Ia pun lantas berkata kepada Lusu, "Ini sangat baik," ucapnya. Setelah mendengarkan perkataan yang tegas dari Lusu, di sini Lusu nampaknya ingin pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum itu, di sini Xiaoyu pun berkata lagi kepada Lusu, "Ya omong-omong Lusu, apakah kamu sudah membaca semua buku di Jianlu? Apakah kamu menemukan sesuatu?" ucap dari Xiaoyu kepada Lusu. Bahkan sampai setengah bulan di sini Lusu tengah menghabiskan banyak buku, tapi yang dihabiskan hanya 10%-nya saja. Lusu pun mendengar perkataan Xiaoyu pun sangat bingung dan berpikir serta berhenti sejenak. Tak lama setelah itu Lusu pun berbisik kepada Xiaoyu, "Tidak, ada begitu banyak buku di Zhangzhou atau perpustakaan. Saya tidak bisa membacanya semua dalam setahun," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Mendengar hal tersebut, di sini Xiaoyu pun memikirkan bahwasanya mungkin perpustakaan itu sangatlah besar hingga menyimpan buku-buku yang cukup banyak. Bahkan waktu sebulan saja tidak cukup untuk membaca semua buku yang ada di perpustakaan tersebut. Mendengar bisikan dari Lusu, lantas Xiaoyu pun berkata, "Sekarang setelah Anda keluar, dapatkah Anda masuk dan membaca buku di masa mendatang?" ucap dari Xiaoyu kepada Lusu.
Tak lama setelah itu di sini Lusu pun berkata sambil tertawa. Hahaha, tentu saja tidak, ucapnya sambil pede. Ia maksudnya tidak pergi ke perpustakaan karena dia saat ini tengah memasukkan semua buku di perpustakaan ke dalam space gearnya dan ia bisa membaca buku kapanpun yang ia mau. Tapi tidak apa-apa, saya telah mengemas semua buku saya ke space gear saya, ucap dari Lusu sangat santai. Ia mengatakan bahwasannya semua buku sudah ada di tangan Lusu. Di sini Xiaoyu pun sangat mengapresiasi kegiatan Lusu. Ia pun lantas memberikan jempolnya kepada Lusu dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Lusu. Ini artinya sesuatu tindakan yang bagus karena Lusu telah merampok banyak sekali buku yang ada di perpustakaan. Beberapa saat kemudian setelah keduanya saling berbincang, Lusu pun tampaknya mendengar suara yang aneh di balik kamarnya. Suara apa? Seseorang masuk dan aku tidak menyadarinya, ucap dari Lusu sambil membuka pintu rumahnya tersebut. Tak disangka di sini aura atau energi spiritual yang keluar cukup begitu dahsyat. Apakah ini adalah seseorang yang tiba-tiba menyelinap ke kamar saya? Lusu pun nampak kaget setelah ia membuka pintu tersebut. Kira-kira siapa yang ada di dalam sana? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun dikagetkan karena di sana tengah ada Yu Fuyao, yakni kaisar surgawi yang telah mencintai Lusu dan tengah berbicara kemarin di peresmian Pondok Bedang. Di sini kelihatannya Yu Fuyao sangat anggun, bahkan ia diselimuti oleh kabut-kabut yang cukup tebal berwarna putih. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun siap untuk mengintip orang tersebut. Siapa yang kemudian ada di kamarnya Lusu atau di rumah Lusu tersebut? Lusu pun nampak panik. Ia pun lantas melihat Yu Fuyao yang tengah berbaring enak-enak di atas ranjang milik Lusu. Lusu pun nampak kaget ketika melihat seseorang perempuan sedang berada di sana. Woi, anjir, apa ini? Pikir Lusu dari balik hatinya. Ia mengetahui bahwasanya Yu Fuyao bisa berteleportasi ke tempat yang aneh, bahkan pergi ke Jianlu sekalipun. Bukankah ini Kaisar Langit Timur Yu Fuyao? Bagaimana dia bisa masuk ke rumah tersebut? Pikir dari Lusu yang sangat bingung. Ia pun lantas berkata, "Woi kamu," ucap dari Lusu melihat Yu Fuyao yang enak-enak rebahan di sana. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun kaget dan ia terjatuh. Hei, bukankah Jianlu dan Yu Fuyao memblokir skill curang untuk menghancurkan kehampaan, ucap dari Lusu dari balik hatinya. Ia pun memikirkan bahwasannya di Jianlu mungkin saja ada pondasi atau tameng yang melindungi agar orang-orang tidak masuk ke tempat tersebut. Bagaimana bisa di sini Yu Fuyao mampu berteleportasi ke tempat tersebut? Hal itulah yang membuat Lusu sangat terkejut. Bagaimana bisa Kaisar Surga bisa berada di sana? Seketika itu di sini Yu Fuyao pun berkata kepada Lusu, "Hei kamu di sini, aku diinterupsi oleh pria menyebalkan Wen Zaifu sebelum aku selesai berbicara denganmu beberapa hari yang lalu," ucap dari Yu Fuyao. Ia pun mengatakan pembicaraannya kepada Lusu belum usai dan dihambat oleh Kaisar Surgawi yang lain yakni Wen Zaifu. Maka dari itu Yu Fuyao bergegas untuk pergi ke rumah atau kediaman Lusu untuk melanjutkan pembicaraan mereka, ucap dari Yu Fuyao yang kagum dengan ketampanan Lusu. Mengetahui bahwasanya Kaisar Surga tengah berada di sana, Lusu pun tidak habis pikir bagaimana ia bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Ia pun lantas berkata kepada Yu Fuyao, "Hei, apa yang ingin kamu bicarakan?" ucap Lusu sambil sok manis di depan Yu Fuyao, padahal geram saja kepadanya. Bisa-bisanya dia masuk ke kamar Lusu ya. Oke, Mimin akan lanjut. Di sini Lusu pun nampak panik. Ia pun berkata dalam hati. Ia menyebut Wen Zaifu sebagai pria kesepian dan menyebut Kaisar Surgawi Timur yakni Yu Fuyao sebagai janda. Hei, pria kesepian dan janda itu datang langsung ke pintu dan mereka masih berbaring di tempat tidur. Dengan posisi seperti itu, apa yang bisa kita bicarakan? Lusu pun mendesis melihat Yu Fuyao yang lagi enak-enak di sana.
Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Yu Fuyao menggoda Lusu dengan tatapan yang sangat serius. Bahkan orang-orang yang nonton video ini mungkin tergoda oleh Kaisar Surga yang satu ini. Hei, apa yang kamu katakan? Ucap dari Yu Fuyao kepada Lusu. Ia pun lantas memberikan ciumannya kepada Lusu yang langsung melesat ke sana. Wah, cus, anjir. Ia pun lantas memberikan ciumannya kepada Lusu. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun kaget. Ia pun berpikir bahwasannya itu sangat gila sekali. Waduh, cuman itu pun langsung natap di tembok milik Lusu. Lusu pun lantas berpikir dalam hati, lawannya adalah seorang Grandmaster. Jika saya benar-benar ingin merampok orang sipil, saya mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, ucap dari. Lusu memikirkan ini adalah hal yang sangat luar biasa dan membingungkan. Di sini tidak mungkin ia akan bertarung melawan Yu Fuyao karena peringkatnya bisa dikatakan cukup jauh atau di atasnya setingkat. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun berpikir lagi, dan sekarang Guling dan kakak senior Jianlu mungkin tidak memiliki tenaga untuk menjagaku. Jadi Yu Fuyao bisa masuk ke sana kemari dengan begitu leluasa, pikir dari Lusu. Menyadari bahwasanya di sini Lusu tidak berkutik dan tidak mampu untuk bertarung. Lantas ia pun mengeluarkan kekuatan tampannya. Jika Anda ingin melakukannya, lakukan dengan ringan, ucap dari Lusu kepada Yu Fuyao. Di sini nampaknya pertarungan akan dimulai. Pertarungan yang seperti apa? Mimin juga belum tahu pertarungan tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun menatap Yu Fuyao. Ia pun tengkurap. Dan saat ini ia pun tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ucap dari Yu Fuyao melihat dan mendengar perkataan Lusu. Menyadari bahwasanya saat ini Yu Fuyao tengah tertawa terbahak-bahak, Lusu pun kebingungan apa yang ia lakukan di sini. Di sini Lusu menatap Yu Fuyao dengan tatapan yang tajam, serta melihat Yu Fuyao yang tertawa terus-menerus. Wah, sambil merilis kekuatannya, tiba-tiba energi spiritual pun menyelimuti tubuh Yu Fuyao. Bahkan di sini Lusu pun kaget melihat kekuatan tersebut. Bagaimana bisa Yu Fuyao bisa berteleportasi ke tempat satu ke tempat yang lain? Padahal di Jianlu sudah dijaga oleh seseorang Grandmaster dari Pondok Pedang. Bahkan sinar dari kekuatan Yu Fuyao tersebut sampai menyilaukan mata Lusu. Beberapa saat kemudian, di sini keberadaan Yu Fuyao sudah tidak terlihat lagi. Bahkan di sana bau-bau Yu Fuyao masih menyengat di hidung Lusu. Mungkin parfum yang digunakan oleh Yu Fuyao adalah parfum janda-janda. Jadi di sini Lusu pun bingung ketika ia harus tidur di tempat janda tersebut. Lusu yang saat ini menyadari bahwasanya Yu Fuyao tengah pergi meninggalkannya. Ia pun lantas berpikir bahwasanya Yu Fuyao sangat begitu kuat. Untuk apa sebenarnya Yu Fuyao ini ada di sini? Katakan saja apa yang Anda katakan dan pergi. Bisakah Tuan Besar melakukan apapun yang dia inginkan? Ucap dari Lusu. Ia pun kagum dengan kekuatan Yu Fuyao yang bisa berteleportasi kemanapun yang ia mau. Jika begitu, Lusu ingin berteleportasi ke bumi saja, kemudian makan ramen. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Setelah menyadari bahwasanya Yu Fuyao tengah pergi, Lusu pun dikagetkan oleh seseorang yang kemudian gerudukan pergi ke kediaman Lusu. Seseorang berkata kepada Lusu, apakah Anda Lusu yang bisa masuk ke pavilion perpustakaan? Mendengar perkataan tersebut, Lusu pun nampak bingung siapa yang berkata seperti itu kepadanya. Ia menyadari bahwasanya seseorang tengah berada di luar rumahnya. Lusu pun lantas menoleh, sudah ada banyak sekali orang yang tengah ada di depan pintu rumahnya. Lusu pun berkata kepada mereka, ya ini aku, ada apa denganmu? Ucap Lusu kepada orang tersebut. Di sini pemimpin yang ada di depan adalah seseorang yang Mimin sedikitnya agak kenal. Di sini mereka adalah senior dari Pondok Pedang Jianlu. Bisa dikatakan ia adalah seseorang senior Lusu. Ia pun berkata kepada Lusu,
Hei besar, akhirnya menemukanmu, akhirnya aku menemukanmu, ucap jari orang tersebut kepada Lusu. Ia mengatakan bahwasanya ia sangat bersyukur bertemu dengan Lusu. Di sini ia akan meminta bantuan kepada Lusu agar dia bisa dibantu oleh Lusu. Ia pun berkata lagi kepada Lusu dengan nada memelas. Hei saudaraku, tolong bantu kami, ini adalah permintaan hidup kami, ucap dari orang tersebut. Di sini Lusu pun nampak bingung kenapa orang-orang ini bisa-bisanya pergi ke sini dan meminta bantuan kepadanya. Ia lantas berkata kepada Lusu bahwa ia minta bantuan. Dan sebelumnya ia mengatakan bahwasanya ia butuh perpustakaan. Ini mungkin tanda-tanda pengumpulan uang yang cukup luar biasa. Lusu pun berpikir dan bertanya-tanya apa yang bisa Lusu bantu. Apakah itu soal uang? Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spare Me Great Lot chapter yang selanjutnya. Terima kasih, semoga menghibur.